Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Pada siang hari ini kita pengen jalan-jalan lagi ke candi Buddha terbesar di dunia, yaitu Candi Borobudur. Namun pada hari ini kita tidak melalui jalur utama, yaitu Jalan Magelang, Tempel, Kota Muntilan, dan Borobudur. Namun kita akan melalui jalur alternatif, yaitu via Kalibawang, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami ke Candi Borobudur. Saat ini kita berada di kawasan Tugu Yogyakarta. Perjalanan ke Candi Borobudur ditempuh dalam jarak 38 km dan ditempuh dalam waktu kurang lebih 1,5 jam. Teman-teman, di depan kita adalah perempatan atau flyover Jombor. Jalur yang umum atau yang utama kalau kita mau ke Borobudur, dari perempatan ini kita lurus terus ke arah utara melewati Tempel menuju Kota Muntilan. Namun pada perjalanan kali ini kita berbelok ke kiri ke arah Jalan Ring Road Utara atau Jalan Siliwangi. Nah, di depan kita ini ada perempatan Jalan Kabupaten dan Jalan Ring Road Utara. Kita berbelok ke arah kanan, teman-teman. Nah, dari Jalan Kabupaten kita berbelok ke kiri ke arah Jalan Kebon Agung. Nah, saat ini kita berada di Dusun Cebongan Lor, Kelurahan Tlogo Adi, Kepanewon Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nah, di sebelah kiri kita tadi adalah kantor Kelurahan Tlogo Adi. Nah, kita akan lurus terus ke arah barat mengikuti Jalan Kebon Agung. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Kelurahan Sendang Agung, Kepanewon Minggir, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sebelah kanan kita adalah kantor Kepanewon Minggir. Nah, kita akan berbelok ke kanan ke arah Kabupaten Kulon Progo. Nah teman-teman, di depan kita ini adalah Jembatan Kreo. Ini adalah salah satu jembatan Kali Progo atau Sungai Progo yang
cukup besar ya di daerah istimewa Yogyakarta, selain jembatan Bantar ataupun jembatan Serandaan. Dan jembatan Kreo ini berlokasi di Jalan Raya Banjar Arum, Kelurahan Banjar Arum, Kepanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di depan kita ini ada perempatan Dekso. Kita berbelok ke arah kanan ke Jalan Nanggulan Mentut. Teman-teman, saat ini kita berada di Dusun Klangon, Kelurahan Banjarroyo, Kepanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di depan kita ini adalah gerbang Samudra Raksa. Namun kalau kita lihat di sebelah kanan kita masih ditutup seng, ini kelihatannya belum selesai 100%. Kemudian di sebelah kiri kita bertuliskan selamat datang di kawasan Borobudur. Nah, gerbang Samudra Raksa ini nantinya juga akan dilengkapi dengan rest area serta kios-kios makanan dan souvenir atau UMKM. Nah, kalau dari lokasi ini untuk menuju arah Borobudur kira-kira berjarak 9,8 km lagi ya teman-teman ya. Nah, selepas dari gerbang Samudra Raksa tadi, artinya saat ini kita sudah berada di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Teman-teman, saat ini kita berada di Jembatan Brojonalan. Jadi ini merupakan jembatan Sungai Progo yang berlokasi di Dusun Brojonalan, Kelurahan Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
Teman-teman, saat ini kita sudah sampai di kawasan Candi Borobudur. Nah, kita akan mencari tempat parkir dulu teman-teman ya. Saat ini kita sudah berada di kompleks Taman Wisata Candi Borobudur. Nah, sebagai informasi bahwa selama pandemi COVID-19, para wisatawan tidak diperbolehkan menaiki candi. Jadi hanya bisa sampai di pelataran atau halaman candi saja ya teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum kita memasuki suatu kawasan wisata, kita mesti cek dulu protokol kesehatannya. Antara lain kita mesti menggunakan masker, kemudian cek suhu, kemudian cek peduli lindungi ya. Nah, bagi yang belum vaksin memang tidak bisa atau tidak diizinkan masuk ya. Jadi ini syaratnya harus vaksin minimal dosis yang pertama. Satu orang ya, silakan. Apalagi kita berbuat di dalam pendopo. Ada keluarga, cukup diwajibkan satu orang saja yang berobat. Untuk rombongannya silakan tunggunya di dalam pendopo sebelah kiri. Perwakilan saja untuk pembelian tiketnya. Nah, sebelum memasuki area candi kita mesti beli tiket dulu ya teman-teman ya. Jadi harga tiket di sini untuk dewasa 50.000, untuk anak-anak 25.000 teman-teman ya. Anda berada di lampu hijau, yang berarti Anda dalam kondisi aman. Mohon untuk tetap menaati protokol. Terdapat dua arah marka antrian, yang pertama menuju loket, dan yang kedua menuju area tunggu. Kami menghimbau untuk Anda yang akan membeli tiket, cukup diwakilkan, dan anggota rombongan lain menunggu di tempat yang sudah disediakan. Untuk segala jenis transaksi yang dilakukan, kami menghimbau Anda menggunakan telepon seluler dan selalu menggunakan investasi dan melakukan transaksi. Anda juga diperkenankan membawa makanan dan minuman yang keluar serta barang-barang berbahaya seperti senjata tajam. Kami juga menyediakan makanan dan minuman yang Nah, untuk perjalanan
Kali ini kita akan ditemani oleh pemandu wisata yang bernama Bapak Agus. Nah, Bapak Agus juga seorang pemandu wisata resmi di Taman Wisata Candi Borobudur, teman-teman ya. Budaya karena kita independen. Iya, oh gitu ya Pak ya. Mau naik sini juga apa-apa? Iya. Atau sini mungkin aja? Di bawah aja. Oke, siap. Iya, untuk Oke. ini. Selamat datang di Candi Borobudur. Jadi bisa kita lihat bahwa Candi Borobudur ini tumpukan 2 juta blok batu. Tidak hanya tumpukan 2 juta blok batu, jadi ini tempat untuk edukasi, untuk belajar bagaimana seseorang mendapatkan pencerahan menjadi orang yang bijak. Jadi Prambanan juga, tapi Prambanan adalah Hindu. Tapi kalau Borobudur adalah Buddha. Buddha itu dari kata budaya. Jadi sebenarnya bahwa tumpukan 2 juta blok batu ini dindingnya itu ada mata pelajarannya. Jadi nenek moyang sangat cerdas. Jadi dulu belajar tidak berupa tulisan Sanskrit atau Pali atau alfabet ABCD atau Hanacaraka, tapi dibuatlah relief. Dari satu relief, jadi satu relief itu satu panel itu satu relief panel. Jadi jumlah totalnya mata pelajarannya ada 1.400 relief panel. 1.460 relief panel. Oh, jadi iya, sampai ke atas. Ya, itu dibagi menjadi 3 level atau 3 stadium. Nah, the first stadiumnya, level pertamanya adalah karma. Jadi di sana relief itu ada 160 relief panel menceritakan tentang karma, hukum nature of law. Misalnya hukum sebab akibat, hukum misalnya orang menanam mangga tentunya akan menuai mangga. Nah, kalau filosofi Jawa adalah sopo sing nandur bakal ngunduh wonge pakati. Maka di bawah relief nanti kita bisa tunjukkan relief di karma, karena yang di karma ada dibuka 4 relief panel yang terbuka. Jadi misalnya contohnya orang senang minuman keras, dia drinking alkohol atau narkoba, maka akan efeknya tentu membuat mentalnya ya, iya, illness dan tidak punya future life. Nah, kalau kita sudah bisa memilih yang baik, maka kita akan masuk level stadium kedua namanya Dharma atau rupa datu. Nah, kalau ahli arkeolog, ahli sejarah dalam prasasti, kalau arkeolog kan eksak ada prasastinya, itu adalah karma, kama datu, terus rupa datu. Rupa datu itu alam dharma. Jadi kita sudah tidak terkungkung dengan hawa nafsu. Jadi di situ 70-80% sudah bisa mengonter hawa nafsu, sudah bisa melepas karma-karma yang tidak baik. Karena ingin mencapai S3-nya nirvana atau nirvana atau arupa datu, akan tidak rupa bentuk datu dunia. Jadi di stupa itu yang besar itu, Ibu, itu namanya dunia tanpa bentuk. Di sana sudah bentuk, tidak ada relief lagi, sudah keliling, circle, no beginning, no ending. Nir itu kan nothing, fana everything. Jadi nirvana has meaning everything is nothing, but we can see everything, don't worry, be happy. Ya, kalau bahasa artinya sudah tidak apa-apa karena kita bisa melihat segalanya, maka jangan khawatir, akan menjadi orang yang bijaksana. Jadi intinya wis ora ana apa-apa ning iso ndelok apa-apa. Itu kalau bahasa Jawa. Maka di atas nirvana tidak rupa bentuk datu dunia, karena di level nirvana kita sudah mencapai pencerahan. Maka di stupa di atas itu semuanya bisa dibagi 8. Nah, nirvana dibagi 3. Nirvana 32 stupa. Nah, terus yang kedua parinirvana 24 stupa, yang maha parinirvana 16 stupa. Semuanya bisa dibagi angka 8 ya? Karena ajaran dasar nenek moyang tadi Gusti, bagusnya hati itu 8 ajaran Hasto Dharma. Maka ini sebenarnya kan ajaran kejawen ada Sabto Dharma. Nah, setelah Buddha masuk dikolaborasikan dengan ajaran Jawa. Maka ini sangat spesial. Di India tidak ada, di Thailand, di Burma, maka mereka belajar ke sini. Borobudur ini menurut prasasti, karena prasastinya kan banyak. Nah, kalau di prasasti Canggal yang ditemukan di lereng Merapi di Dusun Canggal itu tertulis 732 Masehi. 732 Masehi. Maka kalau ahli arkeolog 701 sampai 799 masuk abad ke-8. Maka ahli arkeolog dan ahli sejarah setuju bahwa Borobudur dibangun sekitar abad 800 Masehi. Nah, waktu itu sesuai dengan tulisannya itu bahwa kalau tulisan seperti itu berarti ini zaman Mataram. Mataram kuno sendiri itu dibagi 2.
Wangsa Sanjaya dan Wangsa Salendra. Yang Wangsa Sanjaya Hindu itu backgroundnya Hindu, dia mendirikan candi Hindu Prambanan. Yang Wangsa Salendra mendirikan candi Borobudur. Borobudur ini ya. Borobudur ini kan sebenarnya nama baru. Setiap ahli arkeolog punya persepsi yang berbeda. Tapi yang populer dari Profesor Dr. Sumono, itu ahli arkeolog Indonesia, dia punya persepsi bahwa Borobudur itu bahasa Sanskerta dari dua kata, boro atau biara, beduhur. Beduhur itu apa? Boro atau biara itu vihara atau tempat, beduhur itu bukit. Ya, jadi ini vihara atau tempat di atas bukit. Itu paling atas Hypras Daksina, itu berjalan searah jarum jam itu. Berjalan searah jarum jam ya Pradaksina, Pak. Pra itu misalnya perjalanan. Pra itu perjalanan. Nah, terus Daksina itu mengarah ke tempat monumennya, bangunan itu. Jadi perjalanan untuk penghormatan. Daksina itu kan penghormatan. Penghormatan ya. Wong kok daksio gitu kan, daksina itu penghormatan. Jadi berjalan untuk penghormatan tempat itu, maka berjalannya kan searah jarum jam ini. Ini kan candinya di sana, kita berjalannya kan ke sini. Ini yang posisi kanan, bahu kanan ke atas ke monumen. Jadi ini menghormati tempatnya. Nah, ini 61 tangga. Ini ada 61 tangga, Bapak? Dari bawah sampai ini. 6 tambah 1 kan 7. Pitu tadi. Gunungnya ada 7. Pitutannya angka semangat. Nah, untuk meraih wolu, beruntung, kan harus punya 7 dulu. Iya. Ya, ada filosofinya semua. Ada filosofinya ya. Moyang kita memang sangat hebat ya. Iya, maka kan kalau belajar Borobudur, toh kita tidak bisa naik ke situ bangunan. Tapi ini adalah edukatif sekali. Jadi untuk anak-anak, mengapa ada singa di depan. Singanya ini juga ada filosofinya. Singa yang ada di candi ini semuanya tersenyum semua. Bisa kita lihat kan senyum itu. Jadi singanya ini smelling. Berbeda di tempat Inggris atau tempat mana itu kan singanya semuanya India kan mesti sangar begini. Tapi dia smelling. Nah, posisi ini kan yang semangat. Ininya don't worry, I'm to be your motorcycle. Ya, motorcycle-nya kita sampai nirvana, mendapatkan pencerahan enlightenment, terbuka pikiran dan hati kita, tentunya harus punya semangat dan percaya diri. Ini simbol semangat dan percaya diri kendaraannya. Oh, ini ya. Nah, ya, maka ini totalnya ada 504, 5 tambah 4. Apanya, Pak? Artanya itu, yang kepalanya sudah 247 hilang. Itu hilang karena alam, karena Gunung Merapi pertama, karena 1000 tahun yang lalu, tahun 1006 Gunung Merapi meletus, maka tadi kan banyak candi luluh lantak, 2000 candi lebih. Di Jawa itu ya, Pak? Di Jawa, tahun 1006 Masehi, terus Borobudur pun terpendam oleh abunya, baru 1000 tahun kemudian ditemukan. 1000 tahun kemudian? Ditemukan. Tapi kan tahun 1814 ya. Candi Borobudur ditemukan pada tahun 1814. Ya, kalau dalam sejarah data arkeolog kan Thomas Raffles dari Inggris. Padahal yang menemukan pertama kali kalau secara detail adalah Pak Paimin. Itu orang Bumi Segoro, belakang candi ini. Nah, Pak Paimin ketika mencari rumput, loh kok banyak batu. Dia membuat jalan 200 meter dari kampungnya. Ketika itu dia lapor kepada bupatinya namanya Cokro Diningrat. Ini yang lebih komprehensif. Terus Cokro Diningrat dia melaporkan kepada Thomas Raffles. Ya, jadi ini Kalamakara setiap candi Hindu, Hindu atau Buddha mesti ada Kalamakara karena ini seni nenek moyang asli, seni Jawa asli. Ini Kala atau Makara? Kalamakara. Ini jadi Kalamakara ini satu
satu bentuk rangkaian. rangkaian. Ini namanya Bapak? Kala Makara, kala itu waktu, Makara monster, the king of time, raja waktu. Nah ini kalanya, rajanya, raksasanya. Jadi kala Makara tadi raja waktu, kala itu kan waktu, Makara monster. Makara monster. Ya, monster waktu ini the king of time atau dewa waktu kalau Hindu. Ya. Ini kan seni Jawa, bukan Hindu Buddha. Setiap candi di Hindu Buddha ada kala Makaranya, karena ini makaranya. asli nenek moyang. Nah, raja waktu ini punya dua lidah, lidah sukses naga sama lidah api. Lidah sukses naga dan sama lidah api. Kalau kita pandai mengatur waktu, waktunya meditasi, waktunya belajar mengatur waktu, nah kita akan melidah suksesnya. Tapi lidah sukses itu jangan lupa kita singanya di dalam naga, artinya semangat dan percaya diri. Nah, tapi mesti harus ada satu elemen lagi yang harus digabungkan. Ini belalai gajah, simbol edukasi pendidikan. Kayak patung Ganesha atau apa betul. Maka kalau di Hindu sisinya Ganesha itu kan the king of education, raja ilmunya itu kan Ganesha. Belalai gajah. Belalai gajah. Kelihatan ya Bapaknya. Kalau belalai gajah. Kalau di Hindu dia dewa Ganesha dibentuk gajah, tangannya 4. Jadi di sini 3 elemen ini harus digabungkan. Harus digabungkan kalau mau sukses. Ya, jadi dulu belajarnya tidak berupa tulisan Sanskerta, Coroko atau Pali atau pakai alfabet ABCD, tapi berupa relief. Jadi semua bisa belajar dan semua punya imajinasi yang berbeda-beda. SOK. Karena ini misalnya the biggest comic in the world. Karena kalau pakai gambar kan setiap orang punya persepsi yang berbeda. Yang jelas bahwa di Kamadhatu, Kama itu kan hawa nafsu, dunia hawa nafsu di sini. Nenek moyang sangat cerdas, maka yang di relief panel yang sebelah kiri ini menciptakan yang bad activity, kegiatan yang tidak baik. Yang relief yang kanan, relief panel, ini satu kolam ini yang good activity. Ya, dulu biar jadi ngerti yang baik. Nah, seperti contohnya ini orang mengenal drinking alkohol sudah dari dulu, minuman keras, komer, tua sudah dari dulu, opium, smoke opium. Dulu kan alat hisapnya panjang-panjang. Narkotik drugs. Ya, ini is a bad habit, kebiasaan yang tidak baik. Karena dia suka drinking alkohol, smoke opium, tentunya kan fly to the sky, drunken master. Go to diskotik, sudah ada diskotik dari dulu. Ya ampun. Iya, dari diskotik sudah ada. Nah, setelah itu ini yang good activity, gurunya, guru menasihati. Ya, yang sebelah kanan ini. Ya, sebelah kanan, panelnya kan satu panel satu cerita, Ibu, satu relief panel namanya. Nah, ini menceritakan bahwa drinking alkohol, minuman keras, dan smoke opium, narkotika itu kebiasaan tidak baik, akan merusak mental dan tidak punya cita-cita. Toh suatu saat mereka akan tumbuh besar seperti saya, tentunya punya keluarga, maka harus ditinggalkan. Nah, dulu kalau sudah punya keluarga, nenek moyang sudah mengajarkan idealnya keluarga loh. Ini bukan dipaksa kalau dulu. Idealnya keluarga 2 anak cukup, perempuan laki sama saja. Dulu family planning program sudah ada. Nah, untuk
family planning program, untuk perawatannya, untuk misalnya karantina biar tidak minum keras, narkoba, dulu kembali ke back to the nature, kembali ke alam, refleksologi. Oh ini. Sama jamu herbal medicine tradisional. Jadi ini universal. Jadi anak-anak kan bisa belajar di sini. Betul sekali. Saya kalau lihat batu toh, ya, ini sebenarnya ada 160 mata pelajaran di level karma tadi. Karena alasan teknik jadi tambah batu biar tidak miring. Jadi jalannya masih ada relief lagi. Yang batu asli. Saya tanya hubungannya ini sama Mendut. Ya, sama jadi, Candi Mendut oke, atau? siap. Oh ya. Ya, jadi satu garis merah, jadi satu kalau menurut ahli arkeolog ini kan garis linier. Ya, jadi Mendut, Pawon, Borobudur satu ritual yang tidak bisa dipisahkan. Pertama kali membangunnya Mendut dulu. Oh, Mendut dulu. Iya, Mendut. Karena Mendut simbol Budanya, simbol titelnya. Buddha tadi kan titel, bukan Tuhan, bukan nama. Buddha itu bahasa Sanskerta dibagi dua kata Bud dan Budi. Bud adalah mind, pikiran, Budi adalah hati. Pikiran sing apik dan hati yang apik. Gusti tadi bagusnya hati. Nah, melakukan ritual jalan ke sini, sainya menuju ke Pawon. Pawon maka mengapa Pawon itu kan kitchen, dapur. Maka di sana desanya namanya Brojonalan. Brojo itu kan wajan, nalan itu panas, wajan sing panas. Oh iya, di Pawon. Pawon itu, maka di sana untuk saji-saji dimasukkan buah-buahan. Artinya bersyukur. Nah, maka orang Jawa kan ono sajen-sajen itu untuk bersyukur. Ben opo kalau kita mau meditasi topo kan mesti perlu stamina. Maka mangan disik di sana, Pawon, do istirahat di situ. Jadi nginep di Mendut 1 hari, sebenarnya di Pawon 1 hari, baru di sininya 2 hari sampai 3 hari untuk menanti bulan purnama. Bulan purnama sempurna itu kan di jam-jamnya kan berbeda-beda. Dibangunnya sama ya, dalam waktu yang sama. Mendut Rumin. Oh, tapi beda tahun atau? Beda tahun atau? Beda tahun. Kalau Candi Mendut tahun berapa, Bapak? Itu sekitar tahun ya 700-an lah, 700-an. 700 Masehi. Ya, 700 Masehi. Oh, tapi kan masih Raja apa ya gitu, masih tidak? sama. Itu kakeknya Raja Indra. Oh, kalau Candi Samaratungga kan ini. Samaratungga, iya ini Samaratungga itu putranya. Candi Mendut kakeknya Raja Indra. Tapi masih abad ke-8 sama kan, durasi 701 sampai 709 masuk abad 8. Ya, Mendut dulu, itu terus Raja Indra kakeknya, nanti punya putra namanya Samaratungga. Sampai melanjutkan ini. Tapi kan Candi Pawon sama Candi Borobudur. Tapi karena itu sekitar 100 tahun, otomatis kan sudah meninggal. Diteruskan oleh putrinya namanya Dyah Pramudawardhani. Yang finishingnya adalah Dyah Pramudawardhani membangun Candi Borobudur sampai selesai.
Nah teman-teman, demikian perjalanan kami pada hari ini ke Candi Borobudur. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.